Itu kita memberi batasan tentang apa aja yang boleh diketahui orang lain dan mana yang sebaiknya kita simpan sendiri untuk diri kita. Hidup dengan frekuensi seperti ini yang diistilahkan dengan quiet life, yaitu hidup yang tenang. Kita hidup sebagai pemeran utama dan menjalaninya dengan tenang, santuy, tanpa perlu memikirkan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Keistimewaan yang kita rasakan kalau kita menjalani quiet life ini, yaitu kita bisa terlepas dari standar masyarakat. Untuk tidak membiarkan hidup kita sebagai topik pembicaraan. Tapi karena kita nggak bisa ngerubah orang lain, maka kita cuma bisa bertindak sesuai apa yang bisa kita kendalikan, yaitu kita mengatakan, menentukan, memilih bahwa kehidupan kita itu adalah sebuah privasi, yaitu kita memberi batasan tentang apa aja yang boleh diketahui orang lain dan mana yang sebaiknya kita simpan sendiri untuk diri kita. Orang lain nggak perlu tahu gelar yang kita punya, nggak perlu tahu detail pekerjaan yang kita lakukan, di perusahaan mana, gajinya berapa. Orang lain nggak perlu tahu aset yang kita punya, nggak perlu tahu kemampuan kita bisa apa aja. Pokoknya orang lain itu nggak perlu tahu bagaimana cara kita menjalani hidup. Karena kalau misalnya gini, kejadiannya pernah gini, kita ngeposting sesuatu hal yang hanya bahagia-bahagianya aja di sosial media. Dan orang bisa ngejudge kehidupan kita hanya sekedar dari situ. Padahal misalnya nih, kita terlihat sering traveling. Orang mikirnya kita itu kayak, wah dia kaya ya, uang dia banyak ya, traveling terus. Padahal dia kan nggak tahu, traveling itu kita jadikan prioritas, kita rela makan seadanya biar bisa traveling. Tapi mereka nggak tahu itu dan ngira kalau kita itu serba beruntung misalnya contohnya, dan hidupnya enak, traveling terus. Dan bahkan ada orang yang pernah cerita juga, bilang kalau karena konten di IG dia tentang traveling, orang ngira dia kaya dan banyak teman-teman dia yang kalau lagi susah nanya ke dia buat minjem uang. Hanya karena dari konten yang dia lihat di sosial media. Dan intinya tuh kita nggak perlu memberitahu bagaimana cara kita menjalani hidup. Contohnya gini, kalau misalnya kita belum nikah nih, terlihat orang tahu kita single, kita nggak perlu ngasih tahu kalau kita itu udah punya calon atau belum. Terus misalnya kalau kita udah nikah, udah punya anak, kita nggak perlu tahu apa yang terjadi di rumah tangga. Orang lain nggak perlu tahu cara kita mendidik anak. Intinya tuh kita nggak harus menjelaskan apa yang terjadi di hidup kita. Menghindari pembicaraan yang menjerumus kepada membahas tentang kehidupan kita. Tuh misalnya gini, kita ditanya, udah nikah belum? Belum, tunggu aja ya, tunggu undangannya ya, gitu. Terus kalau ditanya, gimana, udah ada belum calonnya? Terus kayak jawabnya tuh kayak santai aja. Kenapa ada yang mau dijodohin gitu, atau jawabnya bilang gini, rahasia biar nggak diambil orang gitu. Kayak menjawab pertanyaan kayak udah kerja, udah punya anak belum, suaminya kerjanya apa, udah bisa apa anaknya, kapan mau nambah anak, dan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Sebisa mungkin kita mengendalikan keadaan sebelum ada momen orang bisa bertanya seperti itu. Kita bisa mengendalikan situasi dengan kita yang lebih banyak bertanya, atau dengan tegas tapi lembut bilang kalau hidup aku adalah privasi, aku nggak mau ceritain tentang hidup aku. Atau kalau udah terlanjur ditanya gitu, pastikan responnya cuma ngasih jawaban yang seperlunya dan nggak perlu terlalu serius sampai membuat kita curhat, apalagi jangan sampai membicarakan hal yang pribadi. Kita itu cukup ngasih tahu apa yang kita pikir mereka perlu tahu. Mau di dunia nyata, mau di sosial media, kita tuh harus bijak menentukan apa yang orang lain harus tahu dan apa yang seharusnya kita simpan untuk diri kita sendiri. Dengan kita melakukan itu, kita itu menutup celah agar tidak dibebani dengan ekspektasi tentang standar yang ada. Dan kita juga nggak perlu menjelaskan hidup kita kepada orang lain.